Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tombol menu di assembler dengan menggunakan image atau gambar. Pertama-tama kita buka Studio Assembler terlebih dahulu dengan menggunakan browser Chrome. Dan kita buka sebuah project baru dengan cara mengklik tanda plus. Nah, ini adalah areal di mana kita nanti akan membuat project, di mana nanti kita akan menampilkan 3 hewan, 3 unggas maksud kami, yaitu burung kakatua, itik, dan ayam. Nah, baik, sebelum kita masuk pada tahap untuk menampilkan hewan-hewan unggas tersebut, sebelumnya kita buat tombol menu yang akan kita gunakan di dalam project assembler kita. Untuk membuat tombol menu, kita bisa manfaatkan aplikasi PowerPoint saja. Kita buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint seperti ini. Nah, kita akan buat tombol menggunakan PowerPoint dengan menggunakan objek rectangle rounded corners ini, ya. Ini terserah sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh, kita akan tambahkan di sini misalnya ini menu untuk burung kakatua atau parrot. Nah, seperti ini, ya. Kita butuhkan menu berikutnya untuk menampilkan bebek atau duck. Selanjutnya kita akan buat menu untuk menampilkan ayam. Nah, seperti ini. Bebas ya Bapak Ibu, bisa menggunakan jenis atau desain yang seperti apa sesuai dengan selera, begitu. Ya, ini adalah contoh saja. Ini adalah contoh saja. Nah, ini kemudian kita simpan. Ini kita jadikan satu grup karena memang dia terdiri dari 2 objek, ya, garis yang di luar dan yang di dalam. Ini kita simpan, klik kanan, kita save as picture, kita beri nama, kita simpan projectnya pada folder tertentu yang kita inginkan. Misalnya saya simpan di sini, ini kita beri nama menu parrot. Yang kedua kita beri nama menu duck. Dan yang ketiga kita beri nama menu chicken. Nah, ini kita sudah punya tiga menu, ya. Coba kita lihat. Yang kita simpan di dalam folder hewan unggas. Hewan unggas. Nah, ini dia sudah ada 3 menu, chicken, duck, dan parrot. PowerPoint-nya sudah bisa kita tutup karena kita sudah membuat menu yang tombol menu yang kita inginkan. Selanjutnya
kita bisa mendrag drop tombol menu ini ke areal kerja dengan cara klik tombol menunya, lalu di drop atau dijatuhkan di areal kerja assembler kita seperti ini ya. Dan kita ubah size-nya atau ukurannya misalnya menjadi 1, kemudian X-nya katakanlah 12 ya. Nah, kemudian Y-nya juga 12. Kita sebenarnya bisa secara manual saja menarik lengan kontrol ini untuk menaikkan dan menurunkan dengan kontrol warna hijau, atau lengan kontrol warna merah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, serta lengan kontrol berwarna biru untuk menggeser ke depan dan ke belakang. Ya, bebas saja. Nah, itu yang pertama dengan cara drag and drop. Yang kedua, bisa juga dengan cara upload image. Nah, di sini menggunakan image, menu image kita upload. Kenapa image? Karena tadi kita menyimpan tombol itu dalam format picture atau gambar. Nah, jadi kita bisa menguploadnya melalui menu image, upload di sini. Nah, ini kita pilih tombol menu yang sudah kita buat sebelumnya. Hewan unggas di sini tadi chicken sudah. Selanjutnya kita upload menu duck. Nah, seperti ini, sama hasilnya ya. Kita samakan bus ukurannya dengan chicken ya. Chicken tadi ukurannya 1. Nah, duck juga demikian, kita buat ukurannya 1. Nah, supaya chicken dan duck ini menunya sejajar, maka tentu saja X-nya kita samakan. X-nya di sini 12. Maka duck juga kita buat X-nya, position X-nya menjadi 12. Nah, dia sudah sejajar. Kemudian kita geser ke atas, kita posisikan pada tempat yang kira-kira pas ya. Misalnya kita buat 9 begini. Nah, seperti ini. Kita sudah punya 2 tombol menu ya. Dan tombol yang terakhir kita gunakan menu parrot. Nah, begini. Nah, kita ubah menjadi 1, size-nya, position X-nya kita buat 12 supaya dia sejajar, dan posisi Y-nya kita ubah misalnya menjadi 6 gitu. Nah, supaya jaraknya sesuai. Kita sudah punya 3 tombol menu ya. Nah, kita ingin skenario kita nanti ketika kita klik chicken maka yang muncul adalah ayam, ketika kita klik duck maka yang muncul adalah bebek, dan ketika kita klik parrot maka yang muncul adalah burung kakatua ya, begitu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan menyisipkan hewan-hewan atau unggas yang dimaksud dengan cara klik 3D object ya. Hewan-hewan itu ada pada kelompok kategori animals ya. Kita klik animals. Coba kita geser ke bawah. Parrot itu ada posisinya di bawah, bagian bawah di sini. Nah, ini dia. Ya, kita sisipkan di sini. Nah, ukurannya terlalu besar atau sangat besar, ini bisa kita kecilkan ya. Kita kecilkan dengan cara mengatur scale-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita letakkan dia tepat pada permukaan proyeksi. Nah, tepat di lantainya begitu ya. Nah, ini sudah kita posisikan. Kemudian hewan yang kedua kita letakkan adalah bebek ya, atau duck. Nah, ini dia. Sama, ukurannya sangat besar, kita kecilkan lagi ya, kita kecilkan. Kemudian kita posisikan juga sama seperti sebelumnya, seperti parrot, kita letakkan dia di posisi yang sama. Nah, ini kita biarkan Bapak Ibu, kita biarkan dia berada pada koordinat yang sama, seolah-olah berhimpit, menyatu seperti itu, biarkan saja. Yang ketiga kita letakkan ayam ya, kita gunakan chicken brown di sini ya, ayam yang berwarna coklat, kita klik. Nah, ternyata ukurannya kecil sekali ya, kecil sekali, nggak kelihatan. Nah, nggak usah khawatir, kita scale lagi, kita klik scale, kita tarik keluar. Kalau tadi bebek dan parrot kita tariknya ke dalam ya untuk mengecilkan, untuk ayam kita tarik keluar. Nah, begini ya. Lalu kita letakkan posisinya sama seperti parrot dan duck sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ayam, parrot, dan ducknya sudah tampil. Tetapi kita pilih salah satu hewan yang akan tampil pertama sekali ya. Katakanlah hewan yang pertama kali tampil itu ayam ya, karena menunya paling atas ya. Maka kita akan sembunyikan parrot dan duck ya. Kita akan sembunyikan parrot dan duck. Sebab kalau ini kita jalankan ya, kalau kita preview di sini ya, kita klik.
sebentar. Maka kita akan lihat ketiga unggas tersebut akan tampil dan kelihatan di sini ya. Nah, kita pilih salah satu saja yang akan tampil terlebih dahulu. Contohlah pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan ayam terlebih dahulu ya. Parrot dan duck-nya akan kita sembunyikan. Baik, kita tutup. Untuk memperindah tampilan, scene-nya kita sembunyikan. Ini untuk menyembunyikan scene, kita klik skin ini, lalu kita klik hide thumbnail ya. Nah, yang akan kita tampilkan pertama adalah chicken sesuai dengan menu yang paling atas. Karenanya parrot dan duck harus kita sembunyikan. Caranya bagaimana? Ya, kita klik parrot ya, kita klik si parrot, kepalanya ini kita klik ya. Nah, kita perlu ukuran ini Bapak Ibu ya. Ukuran si parrot ini kelihatan size-nya 0,3 dan seterusnya ya. Kita buka alat bantu notepad untuk mencatat beberapa catatan-catatan penting yang kita perlukan ya. Di sini kita tulis ukuran parrot atau size parrot ya, size parrot. Kita ambil ukurannya 0,3, ini sama XYZ-nya sama ukurannya 0,3 dan seterusnya. Ini kita klik Ctrl A lalu Ctrl C. Ini kita simpan di sini. Nah, setelah parrot kita ambil ukurannya kita ubah, kita kecilkan si parrot sehingga dia menjadi tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Parrotnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena size-nya menjadi 0 ya. Nah, berikutnya yang akan kita sembunyikan adalah si duck. Kita klik kepalanya ya. Kita ambil ukuran si duck. Nah, ini kita klik Ctrl A. Ingat Ctrl A ya, jangan di double klik. Double klik bisa, tetapi kadang-kadang nanti menjadi kebiasaan ketika ada position, kita ingin mengcopy position, ada tanda negatif, kalau kita double klik nggak kelihatan. Tapi untuk size ini boleh, kita double klik boleh, atau lebih baik untuk pembiasaan kita klik dan Ctrl A. Oke, lalu Ctrl C. Di sini kita simpan size duck. Nah, ini size-nya si duck. Ini ukurannya. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi 0 karena si duck akan kita sembunyikan. Nah, begini. Oke. Sekarang si duck sudah hilang, sembunyi, begitu juga dengan parrot. Tinggal ayam. Nah, ayam ini juga size-nya kita ambil, kita copy. Ctrl A, Ctrl C. Ini size chicken ya. Nah, ini size chicken ya. Ini kita simpan. Nah, chicken tidak perlu kita ubah ukurannya menjadi 0 karena kita inginkan dia tampil pertama sekali. Jadi kalau kita jalankan, nah seperti ini, kita jalankan. Nah, kalau kita play maka akan kelihatan si chicken ini tampil pertama sekali ya. Nah, baik. Sekarang kita ingin setiap kali kita mengklik chicken maka chicken yang tampil, duck kita klik maka ya duck yang tampil, demikian juga ketika kita klik parrot maka parrot yang tampil. Baik, kita mulai dengan mengklik parrot misalnya. Kita akan memberikan interactivity pada menu parrot ya. Di sini kita klik tombol menu parrot, lalu kita add interactivity. Kita klik add interactivity, lalu kita pilih scale ya. Kenapa kita pilih scale? Karena parrot tadi ukurannya kita sembunyikan menjadi 0 ya. Nah, jadi logikanya atau alur interactivity-nya pada menu ini adalah ketika kita klik parrot, maka ukuran si parrot kita kembalikan ke ukuran ini 0,3 sekian, dan si ayam serta si duck yang lain kita kecilkan, kita ubah menjadi 0. Dengan kata lain, seolah-olah kita sembunyikan padahal ukurannya kita kecilkan. Nah, ketika parrot kita klik, maka ukuran parrot akan kita kembalikan kepada ukuran aslinya di sini. Ya. Maka untuk merubah ukuran kita gunakan scale ya. Lalu kita pilih custom. Nah, select target to scale-nya siapa? Yang akan kita ubah adalah si parrot. Ini dia. Ya, si parrot yang akan kita ubah. Ini ukurannya berapa ukuran parrot? Ini target XYZ. Nah, ini kita ambil dari ukuran si parrot, kita copy saja. Lalu kita pastikan di sini. Nah, kemudian pada advanced setting, start time-nya 0, artinya ketika kita klik, parrotnya langsung tampil. Duration-nya juga kita bikin 0, kita buat 0. Kenapa? Karena kita klik, kita ingin langsung seketika muncul, tidak dari kecil terus membesar pelan-pelan, tidak. Jadi kalau kita buat 0, dia langsung sekonyong-konyong muncul, ya. Nah, ini kita apply. Nah, sekarang coba kita jalankan. Baik, coba kita jalankan.
Oke, coba kita play. Nah, sekarang yang kelihatan ayam. Nah, ketika kita klik parrot, nah, si kakak tua muncul, tapi ayamnya masih ada. Nah, logikanya setelah si burung kakak tua muncul, ayamnya harus disembunyikan dengan cara mengubah scale atau size-nya menjadi 0. Oke, baik. Sekarang kita tambahkan add new action. Scale custom yang kita kecilkan siapa? Si chicken brown, ya, menjadi 0. Advanced settingnya juga sama, durationnya 0, supaya ketika diklik langsung ayamnya hilang dalam 0 detik, ya. Ini langsung kita apply, ya. Nah, sudah ada 2, ya, sudah ada 2. Karena ini ada 3 objek, ya, ada 3 objek, chicken, duck, dan parrot, maka dalam setiap menu, misalnya ketika kita klik parrot, maka size atau ukuran parrot dikembalikan kepada ukuran yang sebenarnya, 0,3 sekian. Adapun chicken dan duck, dua-duanya diubah menjadi 0. Ya, dua-duanya harus diubah menjadi 0. Ya, kita add new action lagi. Chicken sudah, sekarang duck lagi ya, kita scale, custom, kita pilih duck, ya, juga di detik ke 0, ya. Kita apply. Nah, coba sekarang kita play. Coba kita play. Nah, sekarang kalau kita klik parrot, maka ayam sudah tersembunyi berganti dengan parrot. Nah, dengan logika yang sama, ketika kita klik duck juga demikian. Ketika kita klik duck, maka duck atau bebek akan dikembalikan ke ukurannya, ukuran yang ini. Ya, sementara ayam dan parrot akan dikembalikan ke ukuran 0 untuk disembunyikan, ya. Jadi kita ambil duck, kita lanjutkan kepada tombol menu duck, kita add interactivity, kita scale. Siapa yang akan kita tampilkan? Custom. Kita tampilkan si duck terlebih dahulu. Ducknya ukurannya kita ambil di sini, X, Y, dan Z, ya. Sama duration time-nya kita bikin 0 supaya dia sekonyong-konyong muncul si duck. Lalu kita apply. Nah, kita tambahkan dua interactivity lagi untuk menyembunyikan ayam dan parrot, chicken dan parrot, ya. Animation, scale, custom, chicken brown. Ini sudah 0, diubah menjadi 0 ukurannya untuk disembunyikan dan durationnya 0. Nah, terakhir kita add new action lagi, kita scale. Siapa yang kita scale? Custom. Yang kita scale custom adalah parrot. Ukurannya menjadi 0, durationnya juga menjadi 0. Lalu kita apply. Nah, terakhir ini parrot sudah, ini sudah parrot, duck sudah, ini tinggal chicken ya, chicken yang terakhir. Nah, kita add interactivity sama seperti tadi. Ketika chicken yang diklik, ukuran chicken dikembalikan ke ukuran yang sebenarnya, ukuran duck dan parrot dikembalikan, diubah menjadi 0, ya. Kita scale di sini, custom, chicken, kita pilih chicken brown. Chicken brown ukurannya adalah ini, kita copy, lalu kita pastikan di sini di detik ke 0 juga, ya, apply. Lalu kita add new action untuk menghilangkan atau menyembunyikan duck dan parrot. Scale, custom, duck, ya, kita ubah ukurannya menjadi 0, durationnya 0, dan terakhir scale, custom, parrot, ya, parrot, ubah ukurannya menjadi 0, durationnya 0 juga, duration time, supaya dia sekonyong-konyong. Kita sudah siapkan semuanya, dan jangan lupa kita save project kita simpan, ya, latihan menu gitu ya, kita save. Nah, sekarang kita coba play, ya, kita lihat hasilnya. Oke, coba kita play. Nah, sekarang kalau kita klik, ini sudah berganti. Nah, sudah secara otomatis sudah tampil. Baik. Rasanya masih terlalu kaku jika tombol ini nggak ada suaranya, ya. Tombol ini tidak ada suaranya. Baik, kita akan tambahkan menu. Kita akan tambahkan suara setiap kali tombol menu ini diklik, ya. Baik, kita akan ambil. Kita akan buka
suara yang ada sudah kami simpan di channel YouTube. Ingat bahwa ini sebentar. Baik, saya sudah menyiapkan sebuah suara di mana ada bunyi atau sound suara setiap kali sebuah tombol diklik. Nah, ini dia. Kita klik, coba videonya kita lihat, kita dengarkan. Nah, ini suaranya. Kita ambil linknya, ini kita copy, ya, kita copy linknya. Coba kita dengarkan. Nah, itu suaranya. Nah, itu suaranya ya. Suara ini akan kita implementasikan ke dalam project kita. Caranya dengan mengambil linknya, ya, link videonya. Ini sudah bisa kita tutup, ya. Lalu pada menu video, ya, kita klik, lalu kita YouTube URL-nya kita pastikan atau kita tempelkan link YouTube tadi yang tadi sudah kita copy, lalu kita place. Akan muncul seperti ini sebuah layar hitam. Ubah size-nya menjadi 0 untuk menyembunyikannya. Nah, sekarang sudah tersembunyi. Sekarang kan kita tambahkan di setiap tombol ini. Misalnya chicken, ya. Kita klik chicken, view interactivity. Kita tambahkan sebuah interactivity untuk menjalankan suara yang tadi yang sudah kita copy dari YouTube, ya. Add new action. Di bagian bawah sekali ada video control. Kita klik video control. Di sini pilihannya play. Select target to video controlnya kita pilih YouTube Object 2, ya. Ini adalah nama video YouTube yang tadi sudah kita kopikan di sini, ya. Lalu kita apply. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ragu, kita klik di sini, kita lihat apa nama YouTube tadi. Ini dia. Nah, kalau kita ubah begini, ini dia namanya YouTube. Ini dia video YouTube yang akan kita copy. Kalau nanti ragu, misalnya kita boleh beri nama di sini, video suara tombol begitu, misalnya. Kalau kita ragu, ya. Lalu size-nya kembali kita ubah menjadi 0. Nah, lalu coba kita kembali ke chicken, tombol chicken tadi, kita lihat, kita ubah kembali. Nah, ini sudah berubah, video suara tombol. Ini apply. Kita bisa tambahkan lagi di DAC, juga demikian dengan cara yang sama, view interactivity, add new action, kita geser ke bawah, di sini ada video control, kita pilih play, kita pilih di sini video suara tombol, ya, lalu apply, dan yang terakhir pada menu parrot, ya, kita view interactivity, tambahkan video control untuk memutar suara tombol yang tadi sudah kita siapkan. Video suara tombol, ini play, lalu apply. Mari kita lihat hasilnya, ya. Coba kita lihat hasilnya. Coba kita play. Nah, sudah ada sedikit suara ketika kita mengklik tombol. Tinggal nanti Bapak Ibu silakan berkreasi. Mungkin ketika kita klik chicken maka terdengar kotekan ayam, ya. Ketika diklik duck maka terdengar suara bebek. Demikian juga ketika diklik parrot akan terdengar suara burung kakak tua. Baik demikian, atau parrot, ya. Parrot sama nggak dengan burung kakak tua? Wah, saya nggak tahu, ya. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit tutorial menu assembler pada project unggas seperti ini. Baik demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.